kok belum dikasih ya, Bu? Oh, untuk tahun ini tidak memakai jamrut lagi. Jadi LKS-nya sudah gabung menjadi satu dengan LKS mata pelajaran yang lainnya. Coba disiapkan dulu LKS-nya itu. Sudah ada, sudah disampul, Bu. Oh, pinter. Dulu suruh nyampul Bu Ino, sekarang tanpa disuruh sudah disampul terlebih dahulu ya. Bagus, sip. Yang lainnya yang belum disampul nanti disampul ya. Tidak harus beli, pakai yang ada, pakai kertas koran bisa. Yang penting tidak rusak. Begitu saja. Nah, Bu Ino, ya. Siapa tadi? Yang sebut-sebut nama Bu Ino tadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba sekarang dilihat dulu untuk bagian yang agama. Coba dicari. Bu Ino. Aku cek tapi enggak ada. Ya, Aku cari enggak ada malahan. ada agama Sebelumnya bahasa dicari. Inggris ya, Bu. Bu Ino, saya mau tanya. Iya, Kenapa sih di kelas 4 ini nggak ada buku jamrut lagi? iya sudah tidak ada karena jamrutnya sudah dibuatin latihan soal sendiri sama Bu Ino biar lebih mudah bahasanya untuk kalian pahami juga. Jadi biar jadi satu. Itu Vido sudah menemukan. Siapa lagi yang sudah menemukan? Sudah, Bu. Oh, banyak yang sudah. Sudah, Bu. Iya, pinter. Sudah, Bu. Dilihat yang halaman pertama dulu. Halaman pertama dulu. Nah, sudah disiapkan. Siapa yang belum? Joshua sudah atau belum? Sudah. Oh, Belum. itu sudah. Belum, Bu. Gimana? Ayo, cepat. Setelah pelajaran apa itu agama itu? Bahasa Indonesia. Pembelajarannya PJOK. Oh, setelah pembelajarannya PJOK. Oke, setelah PJOK baru ada agama. Nanti supaya mudah itu diberi pembatas yang klip warna-warni itu loh ditulisi. Bagian tepinya BI, PKN, terus kemudian IPS, IPA, matematika, PJOK, agama. Jadi nyarinya nggak lama ya. Langsung gampang bukanya karena sudah ada yang di tepi-tepinya itu ditambahi untuk mencari pelajarannya itu lebih mudah dan lebih cepat karena seperti kemarin-kemarin waktunya agama itu 1 minggu cuma 1 kali di hari Jumat dan itu pun satu kelasnya hanya 30 menit saja untuk pertemuan agama. Setelah itu tidak ada lagi. Maka kalian pun harus juga mempermudah diri kalian juga untuk cepat menyiapkan, jadi datangnya tepat waktu, bukunya itu disiapkan yang bagian agama langsung dibuka, kemudian untuk tugas-tugasnya juga boleh untuk dikerjakan terlebih dahulu saat di rumah. Jadi nanti ketemu Bu Ino tinggal penjelasan lebih pemantapan materi, kemudian pembahasan LKS-nya juga. Nah, karena hari ini waktu kita juga tidak banyak, tadi sampai jam 10, sampai nanti selesainya 10.30, jadi masih ada waktu 15 menit. Setelah itu kalian istirahat terus bergabung dengan guru kelas kalian. Nah, ya kan? Maka harus lebih cepat karena juga sudah kelas 4. Tidak lagi harus lebih mandiri ya, tidak lagi tanpa bantuan orang tua. Oh, ada Claire di sini. Halo Claire. Selamat pagi Claire ya. Sebelum masuk dalam pembahasan materi, Bu Inu akan ingatkan kembali tentang kontrak kerja atau kontrak belajar kita. Tentang kontrak belajar kita selama 1 tahun ke depan. Sama ya, seperti
di awal kalian kelas 3 dulu masih sama, yaitu masuk live pembelajaran harus tepat waktu. Bagi yang tidak bisa mengikuti live yang pertama, bisa mendengarkan sesi 2 kalau ada keperluan. Misalnya hari ini Bu pagi saya tidak bisa mengikuti karena ada keperluan keluarga. Nanti bisa mendengarkan rekamannya. Terus yang kedua, untuk tugas KI 4, 1 minggu linknya akan dibuka. Misalnya minggu depan adalah batas pengumpulan KI 4, maka minggu ini akan sudah Bu Ino buka. Jadi tidak ada alasan lagi untuk terlambat atau tidak mengumpulkan KI 4, karena 1 minggu sebelum pengumpulan batas pengumpulan terakhir sudah dibuka untuk alamatnya atau linknya. Nah, diumumkan siapa yang belum mengumpulkan itu pada hari terakhir hanya sebanyak 1 kali, yaitu jam 1 siang. Jam 8 itu adalah batas pengumpulan terakhir. Setelah itu tidak akan diumumkan. Berarti yang jam 8 yang belum mengumpulkan otomatis nilainya pun juga akan berkurang. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh ada yang terlambat. Kalau besoknya baru mengumpulkan, ya otomatis meskipun hasil KI 4-nya bagus, tapi kalau mengumpulkannya terlambat, jadi kalau sudah selesai membuat langsung di-upload, enggak apa-apa, karena 1 minggu sebelumnya sudah Bu Ino buatkan linknya. Jadi kalau bagus terlambat ya nilainya pasti sudah di bawah KKM, seperti itu. Nah, PH hanya diberikan 1 kali saja, di 1 sesi atau sesi yang pertama sesuai jadwalnya pada siang hari dan tidak ada PH susulan bagi yang sakit atau tidak bisa mengikuti PH di hari itu. Asalkan kalian juga harus memberi izin bila sakit. Jadi nanti dititik sama Bu Ino dan tidak mempengaruhi nilai sebelumnya. Yang keempat, ini kegiatan ibadah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, mengumpulkan buku keagamaan, ya kan? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih rajin membuat? Nah, itu dikumpulkan juga pada tanggal 31 di akhir bulan. Kemudian bacaan Injil, doa seperti biasa akan dikirimkan setiap hari lewat grup WA kelas kalian. Kalian bisa membaca dan berdoa dengan meminjam HP sebentar mamahnya atau orang tuanya memberikan untuk kalian baca dan kalian berdoa bersama-sama. Mengikuti belajar dengan serius, tekun, dan jujur. Tetap bersemangat dan rajin berdoa. Itu Bu Ino hanya mengingatkan saja. Dari sini ada pertanyaan. Untuk KI 1 dimulainya membuat itu bulan Agustus. Jadi bulan Agustus, akhir bulan Agustus tanggal 31, kalian sudah membuat minimal 4 kegiatan keagamaan di-upload seperti biasanya. Sama dari kelas 3 dulu seperti itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung lanjut membahas sedikit materi, masih ada waktu yang halaman pertama tadi. Siapa yang bisa membantu Bu Ino untuk membacakan temanya? Tentang apa tema pertama? Tentang aku bangga diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Oke, sip, berarti pinter dibukanya benar. Aku bangga diciptakan sebagai laki-laki dan juga perempuan. Nah, lihat teman kalian di sini yang berlawan jenis dengan kalian, yang perempuan melihat yang laki-laki, yang laki-laki melihat yang perempuan. Apa yang tampak perbedaannya? Berarti perbedaan secara fisik. Perbedaan secara fisik antara laki-laki dan perempuan itu apa?
Siapa yang bisa menyebutkan? Owen. Owen. Apa Owen? Laki-laki rambutnya pendek. Pinter. Perempuan rambutnya panjang. Oh, pinter. Kok nggak terlihat ya, sebentar. Nah, ini. Di layar kalian sudah terlihat? Sudah, Bu. Iya, warnanya merah. Sudah, Bu. Ya, sebentar. Kok ini macet di sininya. Nah, nih. Tema yang akan kita bahas pada hari ini ialah aku bangga diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Terus tadi Owen sudah pinter sekali menyebutkan yang sangat tampak. Aku sebagai perempuan atau laki-laki. Iya, Owen tadi sudah pinter sekali menyebutkan apa yang sudah tampak di perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan. Itu merupakan perbedaan secara fisik atau perbedaan dari tubuh. Nah, sekarang kita lihat dulu asal mulanya atau bagaimana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dulu waktu kelas 1, Bu Ino sudah pernah menjelaskan tentang bagaimana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Siapa yang masih ingat manusia laki-laki Tuhan yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan bernama siapa? Manusia perempuan yang diciptakan Tuhan. Hawa. Memiliki perbedaan masing-masing kan antara satu dengan yang lainnya. Tujuannya untuk apa perbedaan itu? Tujuannya agar saling melengkapi. Antara laki-laki dan perempuan itu diciptakan sesuai dengan citra atau gambar dari Allah sendiri. Citra itu sama dengan rupa, sama dengan gambaran Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan citra Allah. Maka antara manusia laki-laki dan perempuan kedudukannya sederajat atau sama. Manusia laki-laki lebih kuat, Bu, jadi kedudukannya lebih tinggi. Atau manusia perempuan lebih lemah, jadi kedudukannya lebih rendah daripada laki-laki. Tidak ada pendapat seperti itu. Karena di awal Tuhan sudah pernah berfirman bahwa antara laki-laki dan perempuan di hadapannya adalah sama atau sederajat. Tidak bisa dikatakan laki-laki lebih kuat, lebih tinggi, atau sebaliknya. Jadi hanya ada satu kalimat, yaitu antara laki-laki dan perempuan mereka adalah sederajat. Kita diciptakan Tuhan sebagai perempuan atau laki-laki itu dengan segenap jiwa, segenap bakat, dan juga segenap perasaan. Di awal tadi, Bu Inu sudah bertanya kepada kalian apa perbedaan fisik yang terlihat antara laki-laki dan perempuan yang ada di layar kalian dengan melihat teman kalian yang berbeda lawan jenis. Nah, itulah yang berbeda jenis kelamin dengan kalian, disitulah ada perbedaannya. Salah satunya disebutkan sama Owen tadi, perbedaan rambut. Yang laki-laki rambutnya lebih pendek, sedangkan yang perempuan rambutnya lebih panjang. Selain itu, kita lihat lagi perbedaan fisiknya. Yang laki-laki tumbuh jangkung di lehernya. Kalau laki-laki yang dewasa seperti papa kalian pasti ada kayak benjolan kan ya, keselak kayak ada biji salak yang nyantol, yang ada di lehernya. Nah, itu laki-laki. Tapi kalau perempuan itu tidak memiliki jangkung sama sekali. Sedangkan laki-laki itu nanti kalau kalian sudah besar akan bisa tumbuh kumis. Tetapi kalau perempuan tidak bisa tumbuh kumis. Kemudian perbedaan fisik tadi sama dengan tubuh. Kalau laki-laki itu kulitnya lebih kasar, sedangkan perempuan kulitnya lebih halus.
Kita lihat lagi dari suara. Laki-laki suaranya lebih besar, lebih gede, sedangkan perempuan suaranya kecil, lebihnya kecempreng ya kan ya. Nah, kemudian laki-laki memiliki otot, sedangkan perempuan tidak berotot. Kalau tidak olahraga, tidak diolah yang rajin, pasti perempuan otomatis tidak memiliki otot. Tapi kalau laki-laki sudah pada dasarnya mereka berotot. Itulah perbedaan secara fisik yang bisa terlihat atau yang tampak. Kemudian perbedaan psikis. Perbedaan psikis ini sama dengan kejiwaan, dengan emosional. Psikis itu artinya kejiwaan, yaitu perbedaan emosional, perbedaan tugas atau peran. Ini lebih umumnya kalau tidak diamati sungguh-sungguh pasti tidak akan tahu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak begitu tampak jelas. Kita lihat saja pada umumnya laki-laki itu lebih suka di luar rumah, sedangkan perempuan lebih suka berada di dalam rumah. Nanti takut Bu, takut gosong kalau sering main nanti kulitnya jadi hitam. Perempuan pasti akan seperti itu, lebih suka berada di dalam rumah. Sedangkan laki-laki itu lebih suka membangun, membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, membangun rumah. Ya. Sebentar, Bu Inu masih menjelaskan. Nanti akan Bu Inu beri kesempatan untuk bertanya. Ya. Sedangkan perempuan itu lebih suka merawat rumah. Dia lebih suka rajin untuk merawat rumahnya. Kita lihat lagi, laki-laki sifatnya lebih pemberani, sedangkan perempuan pasti lemah lembut. Laki-laki selalu selalu bertanggung jawab, jadi lebih ke tanggung jawab. Kalau perempuan tanggung jawab iya, tapi dia lebih ke rasa perhatian kepada sesamanya. Laki-laki mempunyai tugas mencari nafkah, sama seperti ayah kalian, sedangkan perempuan lebih suka merawat dan membimbing anaknya. Nah, itulah perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara fisik maupun psikis. Mereka memiliki perbedaan masing-masing. Selain itu, Bu Inu akan memberikan contoh. Aduh, sudah 10.30 ternyata. Oke, besok minggu depan kita lanjutkan. Nanti ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan. Ya, yang berhubungan dengan pelajaran. Bu Inu, kenapa aku nggak ada biji salaknya nih? Nggak ada. Apa? Ini di leher. Belum, nanti kalau sudah dewasa pasti akan tumbuh. Kalau kalian masih kecil belum. Nanti kalau sudah semakin kalian tumbuh dewasa, yang laki-laki pasti akan keluar jangkungnya. Gitu ya, Stephen. Edik juga nanti akan tumbuh. Ada biji keselak, biji salaknya di sini nanti ya. Tapi bukan biji salak sungguhan loh ya. Itu nanti pasti akan muncul dari tubuh kalian sendiri. Tidak apa-apa, wajar. Karena itu ciri-ciri fisiknya laki-laki. Ya. Ayah kalian, papa kalian pasti ada. Kalian nah itu pasti ada. Nah, sudah. Minggu depan Bu Inu sebenarnya ingin lanjutkan cerita tadi, masih ada cerita, cuma karena sudah 10.31 kita lanjutkan minggu depan lagi ya. Untuk pertanyaannya lanjutkan minggu depan lagi. Terus kemudian untuk tugasnya dikerjakan LKS-nya yang tema 1 itu minggu depan kita bahas. Ya. Ya. Tidak boleh lupa loh ya, nanti langsung dikerjakan biar nggak lupa. Jadi minggu depan itu sudah otomatis kita tinggal membahas sambil melanjutkan penjelasannya Bu Inu. Oke? Halo Wilbert. Oh tadi Bu Inu belum menyapa Wilbert. Sudah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekarang kita makasih Bu Inu. Doa. Jangan lupa PR-nya ya. Kita tutup dengan doa. Makasih Bu Inu. Tutup dengan doa dulu. Kita berdoa bersama-sama.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Ya, Bu Ino. Terima kasih. Terima kasih Bu Ino. Terima kasih Bu Ino, Teteh Terima Bu kasih Ino. Bu Ino. Sama-sama. Bu Ino. Terima kasih Bu Ino. Mm-mm.